Melati. Paseto menatap tajam putri pertamanya. Sementara Melati masih berdiri tegak dengan kedua tangan terkepal. Dadanya naik turun dengan pandangan mata tajam tertuju pada Jasmine. Jasmine sendiri masih terlihat memegang dahinya bekas lemparan gelas Melati. Untung saja gelas itu terbuat dari gelas kayu. Jika terbuat dari kaca, sudah dipastikan dahi Jasmine akan berdarah-darah. Katakanlah hidupku bahagia. Kuliahku lancar sampai S2, aku tidak pernah kesulitan uang dan tidak pernah bekerja. Aku langsung menikah. Tapi sekarang hidup kamu jauh lebih enak berkali lipat daripada hidupku, Jasmine. Kamu punya suami kaya raya. Kamu bisa meminta apapun. Tidak sepertiku yang pas-paskan dan sering kekurangan. Suami Melati tersentil. Seketika merasa menjadi suami yang tidak becus membahagiakan istrinya. Padahal selama ini dia juga sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Kamu juga tidak perlu memikirkan besok mau makan apa, tinggal tunjuk suami kamu yang akan bayar. Kamu mau beli barang-barang branded, kamu tidak perlu kredit. Tapi kamu, dengan bodohnya tidak mau memanfaatkan itu dan justru ingin cerai. Oke, kamu sakit hati. Tidak terima suami kamu tidur dengan perempuan lain sampai punya anak di luar nikah. Lalu kamu menuntut cerai. Bodoh kamu. Balas. Jangan malah pergi. Kuras habis uangnya. Beli barang-barang mahal sebelum kamu pergi. Minta belikan apartemen atau rumah. Derek tidak akan menolak. Sekali-sekali pakai otak cerdas kamu. Pikirkan juga masa depan kamu. Kamu pikir umur kamu masih muda. Aku cuma mau kamu realistis. Umur kamu sudah nyaris 30 tahun kan? Kamu juga tidak punya pekerjaan. Di usia segitu perusahaan mana yang mau menerima kamu? Atau kamu mau menikah lagi? Siapa laki-laki yang mau menikah dengan mantan istrinya Derek Erlangga? Semua orang pasti berpikir kamu bermasalah sampai kamu diceraikan oleh Derek. Bukan karena kamu benar-benar salah, tapi orang-orang tidak akan mau mendengar penjelasan orang miskin. Dan satu lagi, menurut kamu siapa yang paling diuntungkan dengan perceraian kalian? Ya Cassandra, mantan istri suamimu. Mungkin saja sekarang dia sedang tertawa bahagia, sedangkan kamu di sini menangis menderita. Mikir, Jasmine. Pakai otak cerdas kamu. Jangan lihat dari sisi penderitaannya. Cari keuntungan yang masih bisa kamu manfaatkan. Melati melengos dengan napas tak beraturan. Emosinya masih meluap-luap. Sayang, tenang dulu, duduk sini. Suami Melati menarik Melati agar duduk di sofa lagi. Suasana menjadi hening setelah Melati mengakhiri kalimatnya. Semua pasang mata tidak tertuju pada Jasmine lagi, melainkan menatap ke arah lain. Seolah sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Aku ingin istirahat dulu. Jasmine beranjak dari ruang keluarga. Sesampainya di dalam kamar, Jasmine menutup pintu dan bersandar pada daun pintu. Pandangannya tertuju pada koper yang berada di atas kasur. Belum dibongkar, sengaja. Seandainya kedua orang tuanya mengusir dari rumah karena menolak Jasmine bercerai dengan Derek, Jasmine bisa langsung pergi. Dengan langkah lunglai, Jasmine menuju pada ranjang. Membaringkan tubuh lelahnya di sana, kemudian perlahan memejamkan mata. Lelah sekali. Jasmine ingin tidur dan berharap saat membuka mata semua baik-baik saja. Berharap semua masalah ini hanyalah mimpi. Derek tidak pernah bertemu dengan Cassandra dan Cassandra tidak mengandung anak Derek. Bayangan-bayangan masalah dan keputusan sulit merayap di benaknya, menciptakan rasa kelelahan yang begitu mendalam. Jasmine merasa seperti tenggelam dalam lautan pikiran yang tak kunjung surut, berharap bisa menemukan ketenangan setidaknya dalam sekejap waktu yang lelap. Pagi hari. Jasmine sudah bangun, tetapi enggan beranjak dari kasur. Tidak ada yang dia lakukan. Hanya tiduran miring, meringkuk, memeluk dirinya sendiri.
Cahaya matahari yang menyelinap masuk ke dalam kamar tidak mampu mengusir kegelapan yang menghampiri pikirannya. Setiap hari terasa seperti beban yang semakin berat, dan pagi ini tidak terkecuali. Hingga terdengar perlahan pintu dibuka. Suara pintu yang gemeretak memecah keheningan di ruangan itu. "Jasmine, sudah bangun, nak?" Jasmine hanya bergumam pelan. "Mama bawakan susu." Wanita berusia lebih dari setengah abad itu meletakkan segelas susu di nakas samping ranjang. "Terima kasih, Ma," ucap Jasmine tanpa beranjak dari posisinya, membelakangi mamanya. Kasur bergerak, Jasmine bisa merasakan mamanya duduk di tepi kasur. "Kenapa kopernya belum dibuka? Mau Mama bantu menaruh barang-barang kamu di lemari?" "Tidak usah, Ma. Aku tidak akan lama di sini." Mawar memandangi punggung putrinya yang tampak kurus. Lebih kurus dari setahun yang lalu saat dia masih tidur di kamar ini, sebelum menikah dengan Derek. Apa Jasmine tidak bahagia dengan pernikahannya? Apa dia tertekan? Tapi selama ini Jasmine tidak pernah mengatakan apa-apa. Bagaimana Mawar tahu sedangkan dia tidak pernah bertanya isi hati putrinya. Setiap putrinya pulang ke rumah, dia dan semua anggota keluarga sibuk menyambut kedatangan Derek. "Memangnya kamu mau kemana?" "Kemana saja, tempat yang nyaman, Ma." Setetes air mata Jasmine mengalir. "Apa kamu sudah tidak merasa nyaman tinggal di rumah ini lagi sampai kamu ingin mencari tempat nyaman lainnya?" Mama pasti tahu jawabannya. Tahu. Mawar tahu. Tentu saja putrinya tidak nyaman tinggal di rumah ini. Bagaimana mungkin bisa nyaman dengan tekanan luar biasa yang Jasmine dapat dari keluarganya sendiri? Mawar menarik napas dalam. Air mata jatuh begitu saja membasahi pipinya yang mulai keriput. Ungkapan hati Jasmine di ruang tengah tadi seperti tamparan keras untuk Mawar. Menunjukkan betapa tidak bekusnya Mawar membesarkan anak dengan adil. Namun rasanya penyesalan ini sudah terlambat. Hati Jasmine terlanjur terluka parah. "Nak," Mawar dengan sedikit ragu-ragu mengusap rambut putrinya. "Maafkan Mama. Mama tidak adil memperlakukan kamu dan Melati." Jasmine mencengkeram selimut sambil memejamkan mata rapat-rapat. Entah mengapa permintaan maaf dari mamanya justru membuat hatinya semakin sakit. Permintaan maaf ini seperti sepotong perban untuk menutupi luka di sekujur tubuh Jasmine. "Tidak bisa. Tidak akan bisa sembuh. Maafkan Mama. Sekarang terserah bagaimana keputusan kamu. Apapun keputusan kamu Mama dukung. Kamu ingin kembali pada Derek, silakan. Kamu ingin cerai, juga silakan. Kamu ingin tinggal di rumah ini, silakan. Kamu ingin pergi, juga silakan. Mama tidak akan melarang kamu. Namun satu pesan Mama. Pilihlah keputusan mengikuti isi hati kamu agar tidak ada penyesalan suatu hari nanti. Mama bisa merasakannya. Kamu dan Derek saling mencintai. Kamu harus tahu, sejak kemarin Derek tidak berhenti menghubungi Mama dan Papa. Terus menanyakan kabar kamu. Mama juga bisa merasakan Derek sangat takut kehilangan kamu. Namun kembali lagi, semua keputusan ada di tangan kamu. Mama akan selalu mendukung. Mawar mengecup rambut belakang putrinya. "Mama keluar dulu ya." Mobil Derek tiba di halaman rumah orang tua Jasmine. Tidak langsung turun dari mobil melainkan menenangkan diri dulu. "Oke, Derek, tenang. Jelaskan apa adanya." Selama semalaman penuh, Derek berlatih berbicara dengan kedua orang tua Jasmine. Menyusun kata demi kata sesopan mungkin agar kedua orang tua Jasmine memahami perasaannya. Semalam juga Derek tidur sendiri. Rasanya sepi sekali. Ranjangnya terasa dingin tanpa Jasmine. Padahal baru sehari ditinggal, tapi rasanya sudah serindu ini. Setiap sudut kamar terasa kosong tanpa kehadiran istri yang selalu ada di sampingnya. Posisi Derek serba salah sekarang. Berharap mendapatkan dukungan kedua orang tua Jasmine. Dengan begitu mungkin bisa meluluhkan hati Jasmine. Oke, sekarang. Setelah menarik napas dalam-dalam, Derek turun dari mobil.
Tak lupa mengecek penampilannya. Rambut tidak berantakan, kemeja rapi, aroma badan tidak bau. Sudah beres. Derek memantapkan langkah, menuju ke teras rumah. Baru saja mengayunkan tangan ingin mengetuk pintu namun. "Nak Derek." "Mama." Derek tersenyum gugup, meraih tangan beliau dan mencium punggung tangannya. "Selamat pagi, Ma." "Pagi." Beliau tersenyum ramah seperti biasanya. "Ayo silakan masuk." Mawar membawa menantunya masuk ke dalam rumah. Ternyata di ruang tamu sudah ada Pak Seto, ayah mertunya. Beliau sedang membaca koran, tampak cuek meskipun Derek yakin beliau sudah melihat kehadirannya. Sepertinya tidak semudah yang Derek bayangkan. Biasanya Pak Seto sangat ramah, tapi kali ini beliau terlihat galak sekali. "Ah, wajar, ayah mana yang tidak marah anaknya disakiti meskipun Derek juga tidak bermaksud menyakitinya." Dalam ruang tamu yang sejenak dipenuhi keheningan, Derek merasakan tekanan berat di dadanya. Ia tahu pembicaraan yang akan mereka jalani tidak akan mudah, tetapi ia berharap dapat menjelaskan situasi dengan jujur dan mendapatkan pemahaman dari keluarga Jasmine. "Pa," sapa Derek. "Oh ya, saya lupa, sebentar ya, Ma, Pa." Derek keluar dari rumah, membuka pintu mobil dan mengambil makanan dan barang-barang yang dia siapkan kemarin. Bukan cari muka atau simpati. Memang sudah menjadi kebiasaan. Setiap datang ke sini pasti membawa sesuatu atau oleh-oleh untuk mertuanya. "Ini, Ma, Pa. Saya hampir lupa." "Ya ampun, terima kasih, maaf merepotkan." "Tidak merepotkan sama sekali, Ma. Ayo silakan duduk." Mawar mempersilahkan Derek duduk. Sedangkan dia sendiri pamit sebentar meletakkan paper bag itu di dapur. Setelah itu kembali lagi dan duduk di samping suaminya. Derek berdehem kecil. "Selamat pagi, Ma, Pa. Kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta restu Mama dan Papa untuk membawa Jasmine pulang ke rumah kami lagi. Namun sebelum itu pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf saya telah menyakiti perasaan putri Mama dan Papa. Seperti yang sudah saya jelaskan di telepon kemarin, saya akan menjelaskan lagi agar semua lebih jelas. Tidak ada yang saya tutup-tutupi dan saya mengatakannya dengan jujur. Saya dan Cassandra tidak sengaja melakukannya dan di luar dugaan Cassandra mengandung anak saya. Posisi saya serba sulit sekarang. Di satu sisi saya tidak ingin menyakiti perasaan Jasmine, istri saya. Tapi di sisi lain saya tidak mungkin menggugurkan anak yang dikandung Cassandra, darah daging saya. Pasca tahu Cassandra hamil, saya tidak langsung memberitahu Jasmine. Bukan karena sengaja tapi saya memikirkan jalan tengah yang terbaik. Selama berminggu-minggu berpikir, akhirnya saya mengambil keputusan. Saya tidak akan menikahi Cassandra. Saya hanya menginginkan anak itu dan akan merawatnya bersama Jasmine. Saya dan Cassandra juga sudah membuat perjanjian di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kami. Derek pergi lagi ke mobil dan mengambil map berisi perjanjiannya dengan Cassandra. Lalu menunjukkan pada kedua orang tua Jasmine. "Inti dari perjanjian kami, Cassandra akan menyerahkan anak itu pada kami. Dia juga tidak boleh melihat anak itu sama sekali. Sampai dia melanggar perjanjian, saya akan menjebloskannya ke penjara." Mawar terkejut beberapa saat. Tentu dia sangat senang melihat surat perjanjian ini yang mempertegas hubungan Derek dan Cassandra. Namun tidakkah ini keterlaluan pada Cassandra? Apa perempuan itu tidak sedih berpisah dengan anaknya? Ah, tidak mungkin tidak sedih, tapi mungkin dia tidak punya pilihan lain. Atau punya dia rencana lain di balik semua ini? Mawar bertanya-tanya sendiri. "Saya sudah melakukan yang terbaik, Ma, Pa. Saya sangat berharap saya bisa mempertahankan pernikahan saya dengan Jasmine. Saya sangat mencintainya. Sejak awal saya sudah pasrah, entah saya punya anak atau tidak. Tapi saya tidak akan bercerai dengan Jasmine.
Saya ingin menikmati masa-masa tua saya bersama Jasmine. Dengan jantung berdebar, Derek menanti respon kedua orang tua Jasmine. Entah apa yang mereka pikirkan, sejak tadi mereka hanya diam. Terutama ayah mertuanya, beliau masih berwajah masam seperti tadi. Mas, Mawar menyentuh tangan suaminya. Lalu menatap Derek lagi. Kalau dari saya pribadi, saya sangat mengapresiasi semua usaha Nak Derek untuk mempertahankan pernikahan kalian. Saya bisa merasakan ketulusan Nak Derek. Tapi sebagai orang tua saya juga tidak bisa berbuat banyak. Saya menyerahkan semua keputusannya pada Jasmine. Apapun keputusannya, akan saya dukung. Jika Jasmine ingin bercerai, kami juga tidak bisa apa-apa. Bahu Derek merosot lesu. Harapannya semakin jauh saja. Paseto menarik napas dalam. Sama seperti istri saya juga memasrahkan jawabannya pada putri saya. Meskipun kamu dan Cassandra tidak sengaja melakukannya, tapi kejadian itu pasti melukai hati putri saya. Jika sudah begini, Derek mau minta bantuan mereka untuk membantu meluluhkan hati Jasmine juga merasa sungkan. Sepertinya mereka tidak bisa mentolerir kesalahan Derek lagi. Terlalu fatal. Tapi apa tidak ada kesempatan lagi? Tidak, Derek tidak mau menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Jasmine. Sebelum bertemu Cassandra, Derek lebih dulu mengenal Jasmine saat menjadi sekretarisnya. Jasmine sudah menemaninya selama bertahun-tahun meskipun belum menjadi istrinya. Mungkin saat itu, Derek sudah mencintai dan nyaman dengan Jasmine, hanya saja belum menyadari perasaannya. Sampai kadang Derek. Cinta pertamanya itu Cassandra atau Jasmine? Baik, Ma, Pa, terima kasih. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang dan mendengarkan penjelasan saya langsung. Saya menghargai keputusan Mama Papa. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan melakukan apapun untuk meluluhkan hati istri saya. Saya tidak ingin bercerai. Jujur saja, Mawar lega mendengarnya. Lega Derek tidak menyerah dan ingin terus berjuang. Laki-laki dengan posisi seperti Derek, yang punya segalanya, bisa memilih perempuan manapun yang dia mau. Dia bisa saja meninggalkan Jasmine. Kembali pada Cassandra dan hidup bahagia bersama dengan anak mereka. Laki-laki kaya seperti Derek juga biasanya memiliki gengsi dan ego yang tinggi. Tidak pernah mau memohon pada perempuan. Tapi pada Jasmine, Mawar tak kuasa meneteskan air mata. Derek mau berjuang dan mempertaruhkan segalanya. Ma, kenapa menangis? Derek bingung tiba-tiba ibu mertuanya menangis, takut salah bicara. Mawar menggeleng. Saya hanya senang saja ada seseorang yang mencintai putri saya dengan tulus. Jasmine sudah melewati banyak hal sulit dalam hidupnya. Saya ingin dia bahagia. Sudah terlalu banyak penderitaan yang dia alami. Saya akan berusaha membahagiakannya, Ma. Setelah mendapatkan izin dari mertua, Derek masuk ke dalam kamar Jasmine. Pandangannya langsung tertuju pada tubuh ramping yang berbaring meringkuk di kasur. Dengan langkah hati-hati, Derek mendekat. Sayang, panggil Derek dengan suara lembut. Ia duduk di kursi yang ada di samping ranjang, memandangi wajah istrinya. Jasmine terlihat rapuh, bayangan kelelahan dan kebingungan menghiasi wajahnya. Dalam keheningan kamar yang dipenuhi oleh atmosfer yang tegang, Derek merasakan beban yang mendalam di dalam dirinya. Ia ingin memahami perasaan Jasmine, ingin menghapus rasa sakit yang terpancar dari wajahnya. Dengan penuh kehati-hatian, Derek meraih tangan Jasmine dan menggenggamnya dengan lembut. Bagaimana caranya agar aku bisa membawamu pulang? Derek mengulurkan tangan dan mengusap pipi Jasmine yang masih terlihat basah oleh air mata yang tak hentinya mengalir. Maaf membuat kamu banyak menangis. Bagaimana caraku menebus semua air matamu yang jatuh? Merasakan sesuatu yang mengganggu, perlahan Jasmine membuka mata. Beberapa kali mengerjapkan mata untuk memulihkan kesadaran sepenuhnya. Mas Derek. Jasmine kembali memejamkan mata. Aku bahkan memimpikannya dia.
Kamu tidak mimpi, sayang. Ini aku, suamimu. Aku kesini ingin menemani kamu. Saat itu juga Jasmine tersentak, buru-buru memposisikan diri duduk dan bergeser menjauh. Jasmine ketakutan seolah melihat penjahat mendatangi kamarnya. Dan jujur saja itu membuat hati Derek sedih. Ngapain kamu ke sini, Mas? Dan bagaimana kamu bisa masuk? Ada pintu. Jadi aku lewat sana, dengan polosnya Derek menunjuk pintu. Mas. Derek tersenyum. Kamu masih tanya kedatanganku ke sini. Menurutmu suami mana yang tahan berpisah lama-lama dengan istrinya? Aku ke sini karena aku merindukanmu. Aku ingin menemani kamu di sini atau dimanapun kamu berada. Jadi, kamu boleh kabur kemanapun, tapi aku ikut. Kalau gitu, itu bukan kabur namanya. Jasmine mengusap wajahnya. Aku sudah berpikir semalam, Mas. Dan keputusanku masih sama. Aku ingin kita tetap bercerai. Derek menarik napas berat. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Aku masih sangat mencintaimu bahkan sampai detik ini, Mas. Tapi aku juga tidak ingin menyiksa diriku sendiri dengan melihat laki-laki yang aku cintai bersama wanita lain. Aku tidak bersama Cassandra, Jasmine. Aku hanya membutuhkan anaknya. Aku hanya akan mengambil anak itu membesarkannya bersama kamu. Anggap saja kita sedang menyewa rahim pengganti. Aku sudah membuat surat perjanjian dengan Cassandra. Ini. Derek menyerahkan map bertanda tangan itu pada Jasmine. Jasmine membaca selembar surat itu dengan cermas. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menikah dengan Cassandra. Jasmine memasukkan kertas perjanjian itu ke dalam map dan menutupnya lagi. Maaf, Mas, aku tidak bisa. Bahu Derek merosot lesu. Kenapa? Apa kesalahanku sefatal itu sampai kamu tidak bisa memaafkanku? Baik, katakanlah kesalahanku fatal sekali. Tapi dengan segala perjuanganku ini apa tidak ada pintu maaf untukku? Apa kamu tidak bisa memikirkan lagi? Demi pernikahan kita. Tolong ingat impian-impian kita di masa nanti. Jasmine menyeka air matanya, mencoba menahan emosi yang membanjir. Suaranya terdengar patah saat menjawab. Mas, kamu tidak mencintaiku? Jasmine menarik napas sesak, kamu tidak mencintaiku. Kenapa dari kemarin kamu selalu mengatakan aku tidak mencintaimu? Apa yang membuat kamu meragukanku? Apa? Apa semua ini belum cukup? Aku harus apa supaya kamu percaya aku sangat mencintaimu? Apa aku harus membunuh anak itu agar kamu percaya?